Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Catur Sasongko akan menyajikan presentasi tentang materi yang ada dalam mata ajar akuntansi manajemen, yaitu pengukuran kinerja atau performance measurements. Yang akan dibahas adalah return on investment, residual income, dan EVA, perhitungan dan keuntungan dari ketiga hal ini. Nah, kemudian jika Anda ingin mengerjakan latihan-latihan soal dan memperoleh pembahasan lengkapnya dari soal-soal tersebut, Anda bisa dapatkan di e-learning.penerbitsalemba.com. Kemudian Anda cari e-learning untuk mata ajar akuntansi manajemen. Di situ ada soal-soal tentang materi pengukuran kinerja yang Anda dapat kerjakan secara mandiri online, dan nanti setelah Anda kerjakan, Anda akan diberikan pembahasan lengkap tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal tersebut. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran pertama kali ini adalah memahami pusat-pusat pertanggungjawaban di perusahaan atau responsibility center. Jadi, perusahaan dapat membuat responsibility center dalam perusahaannya, unit-unit ataupun divisi-divisi dapat ditentukan sesuai dengan responsibility center tanggung jawab yang dibebankan kepada unit-unit tersebut. Secara mudahnya, ada 3 pusat pertanggungjawaban. Pertama adalah pusat biaya atau cost center, yang kedua pusat laba atau profit center, yang ketiga adalah pusat investasi atau investment center. Jadi departemen atau divisi ataupun unit-unit dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi entah pusat biaya, pusat laba, ataupun pusat investasinya, tergantung dari tanggung jawab yang dibebankan kepada pimpinan dari masing-masing unit tersebut. Yang dimaksud dengan pusat biaya adalah sebuah unit dalam perusahaan di mana pimpinannya hanya bertanggung jawab atas biaya atau beban yang dikeluarkan oleh unit tersebut. Jadi, tanggung jawabnya adalah bagaimana biaya yang dikeluarkan itu seefisien mungkin. Contoh dari pusat biaya di perusahaan adalah bagian akuntansi, bagian legal atau hukum, serta fasilitas produksi yang memproduksi barang menjadi jasa. Apa ukuran kinerjanya? Ukuran kinerjanya biasanya kalau untuk bagian produksi misalnya biaya per unit. Nah, ukuran kinerjanya biasanya pusat biaya ini akan ditetapkan anggarannya, berapa biaya yang harusnya dikeluarkan. Nanti di akhir periode akan dihitung biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, nanti dibandingkan antara realisasi biayanya atau biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Apakah pusat biaya tersebut melampaui biaya yang telah ditetapkan? Nah, jadi ukuran kinerjanya membandingkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan oleh pusat biaya. Pusat pertanggungjawaban berikutnya di perusahaan adalah pusat laba atau profit center. Nah, pimpinan pusat laba ini memiliki pengendalian atas satu, pendapatan atas unit yang dipimpinnya dan biaya yang dihasilkan. Jadi, tidak hanya biayanya saja, tapi dia juga bertanggung jawab atas pendapatan dari unit yang dia pimpin. Nah, mudahnya saja, pimpinan dari pusat laba ini harus memaksimalkan pendapatan dan pada saat yang bersamaan harus meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Hal ini karena pusat laba tanggung jawabnya adalah laba yang diperoleh. Jadi mudahnya saja, ukuran kinerjanya adalah target laba yang harus dicapai. Nah, nanti di akhir periode, misalnya akhir tahun, laba yang sesungguhnya diperoleh oleh pusat laba ini akan dibandingkan dengan laba yang menjadi target dari pusat laba ini. Apabila laba yang sebenarnya di atas laba yang ditargetkan, maka kinerja pusat labanya bagus. Sebaliknya, jika target labanya jauh di bawah target laba yang diinginkan, maka kinerja pusat labanya berarti rendah.
Pusat pertanggungjawaban berikutnya dalam perusahaan adalah pusat investasi atau investment center. Nah, di pusat investasi ini pimpinannya bertanggung jawab tidak hanya pendapatan dan bebannya saja, tapi juga atas investasi atau aset yang ada di unit tersebut. Jadi ini lebih luas pertanggungjawabannya dibandingkan dengan pusat laba tadi. Tidak hanya labanya harus maksimal, tapi juga pimpinan dari unit pusat investasi ini juga harus efisien dalam investasi di asetnya. Jadi targetnya adalah pertama bisa meminimalkan biaya dari unit yang dipimpinnya, kedua memaksimalkan pendapatan, ketiga menjaga nilai investasi agar tidak terlalu besar dalam memperoleh laba tersebut. Jadi misalnya pusat investasi ini menjaga tingkat persediaannya rendah, tingkat piutangnya rendah, sehingga total asetnya juga rendah. Jika labanya tinggi, maka nilai return on investment misalnya akan tinggi. Nah, pusat investasi ini sebetulnya sama juga dengan perusahaan yang independen. Karena di perusahaan yang independen, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas pendapatan yang diperoleh, beban yang dihasilkan, dan nilai investasi aset yang harus efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran kedua dalam materi ini adalah menghitung ukuran-ukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja untuk pusat investasi atau investment center. Yang pertama adalah menghitung return on investment atau ROI. Berikut ini adalah slide yang memperlihatkan formula dari perhitungan return on investment. Return on investment adalah laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Semakin tinggi return on investment, berarti semakin bagus kinerja dari pusat investasi. Dan kadangkala kinerja dari pimpinan pusat investasi akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai atau melampaui target return on investasi yang dibebankan ke pusat investasi tersebut. Kemudian, rumus yang laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi bisa kita pecah lagi menjadi yang pertama adalah margin atau margin laba, yaitu laba operasi dibagi dengan pendapatan. Berapa persen dari pendapatan akan menghasilkan laba operasi? Semakin tinggi semakin baik. Yang kedua adalah komponen perputaran atau turnover. Perputaran rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan rata-rata aset operasi. Perputaran juga mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mendayagunakan aset yang ada di perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Semakin tinggi perputaran, umumnya semakin baik. Maka return on investment itu adalah margin laba dikali dengan perputaran. Jadi bagaimana jika ingin meningkatkan return on investment sebuah unit, sebuah divisi, atau sebuah perusahaan, maka dengan rumus ini, return on investment bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan margin laba. Bagaimana meningkatkan margin laba? Maka perusahaan harus melakukan efisiensi dalam kegiatan operasinya. Dengan menjadi lebih efisien, maka laba dari setiap pendapatannya akan meningkat, sehingga marginnya akan naik. Yang berikutnya, untuk meningkatkan return on investment, maka manajemen harus meningkatkan perputaran dari aset yang dimiliki. Jadi bagaimana dari aset yang ada bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, dalam hal ini berarti entah pendapatannya ditingkatkan atau manajemen menggunakan aset seefisien mungkin. Tadi misalnya caranya mengurangi jumlah persediaan, mengurangi jumlah piutang, kemudian juga dari aset tetap yang ada bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Jadi return on investment meningkat karena margin labanya naik, sekaligus perputarannya naik. Sekarang kita masuk ke slide yang membahas tentang ilustrasi perhitungan return on investment.
Berikut ini adalah data-data yang dapat digunakan untuk menghitung return on investment PT RST. Laba operasi yang diperoleh adalah 30 miliar, pendapatan PT RST adalah 300 miliar, sedangkan rata-rata aset operasinya adalah 500 miliar. Pertanyaannya adalah, berapakah return on investment PT RST? Return on investment bisa dicari dengan membagi laba operasi dengan rata-rata aset operasi. Jadi 30 miliar dibagi dengan 500 miliar, kita dapat return on investment PT RST adalah 6%. Namun demikian, jika ingin mengetahui kenapa ROI yang diperoleh 6% dan bagaimana cara meningkatkan return on investment di masa depan, maka kita bisa memecah rumus return on investment menjadi margin laba dikalikan dengan perputaran. Margin laba adalah laba operasi dibagi pendapatan, 30 miliar dibagi 300 miliar, berarti 10%. Kemudian perputarannya adalah pendapatan dibagi dengan rata-rata aset operasi, 300 miliar dibagi 500 miliar atau 0,6. Jadi return on investment perusahaan adalah 6%. Jika perusahaan ingin meningkatkan return on investmentnya di masa depan, maka dia bisa meningkatkan dari margin labanya, atau meningkatkan perputarannya, atau meningkatkan keduanya, margin laba dan perputarannya. Jadi tadi bagaimana meningkatkan margin laba adalah dengan beroperasi seefisien mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas dari produk dan layanan yang diberikan misalnya. Dan yang kedua, bagaimana aset-aset yang ada itu betul-betul didaya gunakan atau digunakan untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan. Jadi jika ingin meningkatkan return on investment di tahun depan PT RST di atas 6%, maka harus beroperasi seefisien mungkin dan berupaya memperoleh pendapatan dan berupaya untuk memaksimalkan penggunaan aset seefektif mungkin untuk mendapatkan pendapatan. Berikut ini adalah kritikan terhadap return on investment. Yang pertama, manajer seringkali harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikannya. Jadi kita gampangnya dapat membagi biaya menjadi dua, controllable dan uncontrollable. Biaya yang controllable ini maksudnya adalah pimpinan unit atau divisi atau bagian dapat mengendalikan biaya tersebut dengan keputusannya, bisa mengurangi atau menambah biaya tersebut dengan keputusan yang diambil. Nah, seharusnya manajemen sebuah unit hanya bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dalam kendalinya. Sedangkan biaya yang non-controllable ini maksudnya adalah manajemen unit tersebut tidak dapat melakukan apapun terhadap biaya tersebut. Mudahnya, naik atau turunnya non-controllable expense tadi atau cost tadi bukan disebabkan oleh keputusan si pimpinan tersebut. Jadi jika perusahaan ingin menggunakan return on investment dalam menilai kinerja dari masing-masing pimpinan unit atau divisinya, maka pastikan ketika menghitung laba operasinya, maka hanya biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh pimpinan unit tersebut yang dihitung sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan dalam memperoleh laba operasi. Yang kedua, manajer yang kinerjanya dari unit yang dipimpinnya dikaitkan dengan pencapaian ROI seringkali tidak mau melaksanakan sebuah proyek yang return on investment project tersebut di bawah return on investment yang ada, tapi untuk perusahaan secara keseluruhan sebetulnya menguntungkan. Jadi misalnya begini, kinerja pimpinan sebuah divisi X misalnya ditentukan oleh return on investment yang dicapai oleh divisi X. Saat ini, return on investment divisi X adalah 16%. Oke, 16% return on investment-nya. Kemudian ada potensi project baru yang menguntungkan pastinya, tapi hanya memberikan return on investment sebesar 14%. Ingat tadi, return on investment yang sudah diperoleh oleh divisi X adalah 16%. Kemudian ada potensi project yang bisa memberikan return on investment project tersebut 14%. Nah, pimpinan divisi X biasanya enggan untuk melakukan proyek tersebut. Kenapa? Karena jika dia melaksanakan proyek potensial tersebut, yang ditakutkan adalah return on investment yang sudah ada 16%
akan turun di bawah 16% ketika melaksanakan proyek tersebut yang hanya menghasilkan 14%. Penurunan return on investment ini dapat membuat penilaian kinerja pimpinan divisi X menjadi lebih buruk. Penilaian kinerja yang buruk ini akan berimbas ke bonus yang akan diperoleh oleh pimpinan divisi X, kenaikan gaji, kenaikan jabatan di masa depan. Oleh karena itu, pimpinan divisi X tidak mau melaksanakan proyek tersebut. Namun demikian, secara keseluruhan perusahaan, proyek tersebut harusnya dijalankan karena memberikan keuntungan sebesar 14%. Perusahaan hanya memberikan target bahwa proyek harus jalan jika keuntungannya 12%. Return on investment-nya 12%. Nah, kalau kita lihat dari sisi perusahaan, proyek tersebut layak untuk dijalankan karena memperoleh ROI 14%. Tapi dari sisi pimpinan divisi X, dia tidak mau menjalankan karena return on investment-nya dia sudah 16%, di atas return on investment 14%. Nah, ini adalah kelemahan dari return on investment, tidak menciptakan goal congruence, di mana pimpinan divisi X hanya berpikir tentang divisi yang dia pimpin, tidak berpikir sebagai satu perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita melangkah ke tujuan pembelajaran ketiga, yaitu menghitung residual income. Ini juga adalah alat ukur untuk mengukur kinerja dari pusat investasi. Yang tadi sudah kita bahas tentang return on investment. Kita mulai dengan definisi residual income. Residual income adalah laba operasi sebelum pajak setelah imbal hasil minimum pada aset operasi. Jadi mudahnya di sini, residual income adalah laba operasi sebelum pajak dikurangi dengan imbal hasil minimum yang diinginkan diperoleh perusahaan dikali dengan asetnya. Jika residual income positif, berarti kinerja dari perusahaan, divisi, atau unit usaha di perusahaan baik. Semakin tinggi residual income, maka pada umumnya semakin bagus juga kinerjanya. Berikut ini adalah formula dari residual income. Jadi residual income adalah laba operasi sebelum pajak dikurangi rata-rata aset kali tingkat minimum imbal hasil yang dipersyaratkan. Jika residual income positif, berarti kinerja perusahaan atau unit usaha dalam perusahaan tersebut baik, dan semakin tinggi residual income, maka semakin bagus kinerjanya. Sekarang kita masuk ke ilustrasi perhitungan residual income. PT Retail Jaya memiliki 2 buah tol serba besar yang berlokasi di wilayah selatan dan utara Jakarta. Di tahun 2018, tol serba wilayah selatan memperoleh laba operasi sebelum pajak sebesar 15 miliar dan mengelola aset senilai 150 miliar rupiah. Di tahun yang sama, tol serba wilayah utara memperoleh laba operasi sebelum pajak sebesar 12 miliar dan mengelola aset senilai 100 miliar. Perusahaan mentargetkan tingkat imbal hasil minimum 10%. Jadi, berapakah residual income tol serba wilayah selatan dan wilayah utara? Kemudian, tol serba manakah yang kinerjanya lebih baik? Apakah selatan ataupun utara? Pertama, kita cari residual income untuk tol serba wilayah selatan di tahun 2018. Residual income untuk wilayah selatan, laba operasi sebelum pajaknya 15 miliar, dikurangi total aset yang dimiliki 150 miliar, kita kalikan dengan 10% tingkat imbal hasil minimum yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Maka residual income tol serba wilayah selatan adalah 0 rupiah. Adapun residual income tol serba wilayah utara di tahun 2018 adalah laba operasi sebelum pajaknya 12 miliar, dikurangi total aset 100 miliar kali 10%, didapat residual income wilayah utara adalah 2 miliar. Dari ukuran residual income ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja tol serba wilayah utara
itu lebih baik dibandingkan dengan Toserba wilayah selatan. Karena residual income Toserba wilayah utara 2 miliar lebih tinggi daripada residual income Toserba wilayah selatan sebesar 0 rupiah. Tadi saya menyebutkan kritik tentang return on investment adalah para pimpinan unit ataupun divisi dalam perusahaan cenderung menolak proyek-proyek yang dapat menurunkan pencapaian return on investment yang sudah dicapai. Karena kinerja dari unit itu dikaitkan dengan return on investment. Nah, pada residual income, dia tidak menghitung return on investment sepanjang residual income dari proyek-proyek yang potensial itu positif, maka proyek tersebut harus dilaksanakan. Jadi, mungkin saja dengan return on investment, sebuah proyek yang potensial itu ditolak karena dapat menurunkan ROI yang sudah ada, tapi dari sisi residual income, proyek tersebut sebetulnya positif. Dan kalau dilaksanakan, itu akan memiliki pengaruh yang baik untuk laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi residual income lebih baik dibandingkan dengan return on investment, di mana akan tercipta goal kongruen antara residual income dengan perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian, residual income juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah residual income tidak dapat digunakan untuk membandingkan divisi-divisi atau unit-unit usaha di dalam sebuah perusahaan yang memiliki ukuran yang berbeda, yang total asetnya jauh berbeda. Nah, akan sulit untuk melakukan perbandingan residual income. Jadi misalnya residual income 10 miliar untuk unit usaha yang kecil itu sudah tinggi. Tapi residual income 10 miliar untuk unit usaha yang aset yang dimilikinya sangat besar itu mungkin akan kecil. Jadi kita akan kesulitan membandingkan kinerja unit-unit yang ada dalam perusahaan jika unit-unit tersebut memiliki ukuran ataupun aset yang dikelolanya juga nilainya jauh berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran keempat dari materi ini. Kalau tadi kita sudah menghitung return on investment dan residual income untuk mengukur kinerja dari pusat investasi, maka sekarang kita masuk ke model yang disebut dengan economic value added, yang juga digunakan untuk menghitung kinerja dari pusat investasi atau perusahaan. Berikut ini adalah formula dari economic value added. Jadi economic value added adalah laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang atau kita kenal dengan istilah weighted average of cost of capital atau WACC dikali dengan total aset dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, jadi sebetulnya hampir sama dengan residual income, cuma bedanya kalau residual income itu laba operasi sebelum pajak, sedangkan EVA ini adalah laba operasi setelah pajak. Kemudian di residual income dia tidak menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital, tapi menggunakan return yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Kemudian pengkalinya adalah total aset, sedangkan dalam EVA ini total asetnya harus dikurangi dulu dengan liabilitas jangka pendek. Karena liabilitas jangka pendek bukan untuk kegiatan pendanaan perusahaan, tapi berasal dari kegiatan operasi perusahaan. Sekarang kita masuk ke ilustrasi perhitungan economic value added. Asumsikan PT EKZ memiliki dua sumber permodalan, yaitu pertama, utang jangka panjang dengan nilai pasar dan nilai buku yang sama sebesar 4,8 miliar yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Yang kedua berupa saham biasa yang juga memiliki nilai pasar sebesar 4,8 miliar rupiah, tapi nilai bukunya 3 miliar rupiah. Biaya ekuitasnya adalah 14%. Tarif pajak sebesar 25%, dan laba operasi sebelum pajak PT EKZ adalah 6 miliar. Berapakah EVA dari PT EKZ ini? Informasi berikutnya adalah total aset PT EKZ adalah 12 miliar dengan
liabilitas jangka pendeknya sebesar 2 miliar. Langkah pertama dalam penghitungan economic value added adalah kita menghitung laba operasi setelah pajak. Laba operasi setelah pajak adalah laba operasi sebelum pajak dikalikan 1 minus tarif pajak perusahaan. Dalam contoh ini di PT EKZ, laba operasi sebelum pajaknya adalah 6 miliar rupiah dikalikan 1 minus 25% tarif pajaknya. Jadi kita dapat 6 miliar kali 0,75 adalah 4,5 miliar rupiah. Jadi laba operasi setelah pajaknya sekarang kita dapat 4,5 miliar rupiah. Langkah yang kedua adalah kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. WACC adalah nilai pasar utang dibagi nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas dikali biaya utang dikali 1 minus tarif pajak. Ditambah nilai pasar ekuitas dibagi nilai pasar utang plus nilai pasar ekuitas dikali biaya ekuitas. Maka WACC pada PT XYZ adalah nilai pasar utangnya 4,8 miliar dibagi nilai pasar utang 4,8 miliar ditambah nilai pasar ekuitasnya 4,8 miliar juga. Dikali 10% biaya utangnya dikali 1 minus 25% tarif pajak ditambah nilai pasar ekuitasnya juga 4,8 miliar dibagi 4,8 miliar ditambah 4,8 miliar dikali biaya ekuitasnya adalah 14%. Jadi biaya utangnya setelah pajak 3,75% ditambah biaya ekuitasnya 7%, maka weighted average cost of capital untuk PT XYZ adalah 10,75%. Langkah ketiga adalah menghitung EVA-nya. EVA-nya adalah laba setelah pajak 4,5 miliar dikurangkan weighted average cost of capital-nya 10,75% dikali total asetnya 12 miliar dikurangi liabilitas jangka pendeknya 2 miliar. Didapat EVA-nya adalah 3 miliar 425 juta rupiah. EVA yang positif berarti kinerja perusahaannya bagus, bisa melampaui apa yang ditargetkan oleh perusahaan, dan semakin tinggi EVA, maka semakin bagus kinerja perusahaan. Kita juga bisa membandingkan kinerja dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dengan melihat pencapaian EVA-nya. Perusahaan dengan EVA yang tinggi akan memperoleh peringkat yang tinggi juga. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang materi pengukuran kinerja, perhitungan return on investment, residual income, dan economic value added. Sekali lagi, jika Anda ingin mengerjakan soal-soal latihan terkait dengan materi ini dan memperoleh pembahasan lengkapnya, silakan Anda kunjungi kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning akuntansi manajemen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.